untuk bisa bertanya. Oke. Nah, saya bacakan profilnya secara singkat sebelum nanti kita akan mulai masuk ke bagian sharing yang akan dibawakan dulu oleh Ibu Elizabeth, kemudian akan diteruskan oleh Saskia. Oke, ini profil singkat dari Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth Novitalia. Saat ini beliau aktif di PT Karsorin Tbk sebagai Head of Recruitment and Career Development. Kemudian juga, ya dia sempat ngobrol juga ya, beliau juga orang psikologi, lulusan psikologi gitu ya. Jadi sangat erat juga kaitannya dengan teman-teman, dan hari ini beliau akan membagi perspektif ya, secara ekspertis bagaimana kesiapan teman-teman nanti, bagaimana POV juga di dunia industri yang harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Jadi silakan bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa ditanya sebanyak mungkin, bisa diolah informasinya semaksimal mungkin supaya membangun kesiapan teman-teman semua gitu ya. Kemudian untuk pemateri kita yang kedua, ini alumni juga ya, yang tadi sudah di-announce juga, Saskia. Sebentar ya, saya coba bacakan profilnya. Oke. Saskia saat ini sedang menjalani MT ya, betul ya, manajemen trainee di Otoritas Jasa Keuangan, dan kemarin juga saat menjadi mahasiswa sangat berprestasi teman-teman, karena Kak Saskia ini juga memperoleh penghargaan ya dari pemerintah ISMA ya, jadi International Indonesia Mobile Student Award ya, ke Inggris ya. Jadi kita boleh kasih applause ya. Jadi buat nanti teman-teman yang mau tahu tentang ISMA seperti apa dan juga mau tahu tentang dunia kerja, nanti juga bisa kita share bareng. Jadi Kak Saskia akan sangat terbuka untuk bisa memberikan diskusi lebih lanjut. Dan juga di sini ada Ibu Wendere selaku Enrichment Program Coordinator yang sudah mengarrange kegiatan kita pada siang hari ini, dan juga tim alun-alun psikologi yang dipimpin oleh Kak Giri dari Lab Psikologi. Jadi teman-teman semua, yuk mari kita diskusi, kita buka pikiran kita seluas-luasnya, kita berikan waktu untuk kita dengar dengan baik sharing yang akan dibawakan oleh Ibu Elizabeth dan Kak Saskia. Setelah itu kita akan masuk ke dalam sesi diskusi, dan sangat diharapkan diskusi ini bisa fruitful ya, memberikan insight yang baik buat teman-teman semua di siang hari ini. Tetap semangat ya teman-teman yang di Zoom. Saya harap kalau agak-agak ngantuk silakan boleh buat kopi hitamnya dulu supaya nanti bisa tetap engage ya, tetap fokus di sharing kita pada siang hari ini. Untuk itu langsung aja kami akan memberikan folder waktunya. Yang pertama, mohon kesediaan dari Ibu Elizabeth Novitalia untuk memberikan sharingnya pada siang hari ini. Kita bisa kasih applause untuk Bu Elizabeth. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Budi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kebajikan ya. Kalau dari kita salam sejahtera. Itu Om Swastiastu. Oke, perkenalkan tadi sudah dikenalkan sama Pak Budi Sulaiman. Saya dengan Elizabeth ya. Saya dipanggil Kak Eli biasanya kalau itu, dan kalau Bu tuh terlampau jauh ya. Jadi kita kayak ada jenjang yang begitu besar gitu. Tapi panggil aja Kak. Kalau di mana-mana di online pun juga admin juga dipanggil Kak gitu. Jadi mungkin kita lebih enak gitu ya. Oke, di sini saya ingin sharing nih karena bekal praktek saya juga ya, yang sudah lama di bidang rekrutmen atau sekarang namanya talent acquisition ya. Jadi di sini ingin berbagi sama teman-teman semua gimana sih tentang persiapan kalian atau tentang dunia industri gitu ya, karena banyak banget perusahaan-perusahaan sekarang gitu. Dan pastinya kita juga nggak bisa semuanya pelajarin gitu. Yuk kita mulai. Yang pertama, di sini, aku mau kenalan dulu, Karsurin itu apa sih, gitu ya, masih asing gitu, jangan salah paham, Karsurin di sini bukan ini ya, asuransi mobil, gak apa-apa, kita sudah terbiasa sama hal itu, iya, gitu. Sebenarnya ini kita perusahaan jasa inspeksi, kalau di luaran sana namanya TIC, Testing, Inspection, and Certification Lab.
gitu ya. Jadi perusahaan jasa yang melakukan untuk cek itu ya, inspeksi, pengujian gitu ya. Jadi kalaupun misalnya yang sekarang ini mining, pertambangan gitu, kita adalah third party-nya yang kita memberikan hasil kualitas juga kuantitas yang berupa nantinya certification lab atau certification analysis dan survey report gitu. Jadi Karsorin sendiri sudah ada di seluruh Indonesia dan kita punya 19 cabang dengan 22 lab gitu. Saat ini untuk pengembangan bisnis sendiri kita sudah ada di electrical vehicle dan drone UAV. Jadi untuk kilasan dari Karsuren sendiri sudah berdiri ya, capek dong ya berdiri. Sudah ada sejak 1968. Jadi cukup lama ya. Beliau dirintis oleh Kapten T1, Christopher T1, dan ya berkat beliau lah sampai sekarang ini eksis. Sampai detik ini diwakilin oleh masih keturunan beliau, Ibu Sheila Maria T1 atau kita biasa manggil Ibu Sheila T1 gitu. Nah itu dari Karsurin sendiri, kita mulai untuk selanjutnya. Oke, dari saya sendiri, saya dari mana sih asalnya gitu ya. Asal pendidikan saya dari Universitas Katolik Sugio Pranoto, tepatnya ada di Semarang ya, lalu berkarir di Jakarta. Asal mula saya tidak langsung dari HRD, itu perjalanan ya, karena sama seperti kalian semua, saya itu lulus pengennya langsung ideal jadi HRD. Kadang hidup tidak sesuai dengan pesanan ya, jadi kadang yang ada dulu aja gitu, selama kita masih bisa nanti kita bisa atur lagi gitu kan. Nah saya dibantu oleh Romo saya, waktu itu ada lowongan, kamu mau nggak nih ada lowongan di sini. Di situ tuh di distributornya Cambridge University Press, wah buku nih, gitu menarik nih, boleh deh gitu kan. Nah di sini saya sebagai Customer Relationship Officer. Ya, di situ setahun saya mencoba untuk menggeluti gitu ya bidangnya sampai akhirnya ada kesempatan bekerja di personal growth dengan Ibu Ratih Ibrahim gitu. Sampai di situ pun juga ada kesempatan lagi di properti nih untuk rekrutmen. Kalau biro psikologi luas, nah sekarang ke rekrutmen. Nah inilah cikal bakalnya. Jadi untuk di HRD-nya di mana? Di properti ini. Sampai sekarang saya berada di Karsurin seperti itu. Oke, silakan next. Oke, kita masuk ke topik pertama, industri insight ya. Industri sendiri itu yang bergerak ya untuk membantu perekonomian dari suatu negara. Silakan Mbak. Nah, revolusi industri ya, kita tahu itu udah cukup lama untuk kita bisa tahu industrinya sendiri berubah dari manual ke teknologi. Pada saat ini teknologi pun juga udah hal yang benar-benar sangat nggak disangka ya, segala sesuatunya bisa dilakukan dengan mesin gitu kan. Nah ini revolusi industri juga menjadi mungkin penyesuaian ya, yang dari mesin ke dari orang ke mesin, di mana orang-orang juga sebenarnya kalau udah dilakukan sama mesin nggak perlu dilakukan sama manusia juga gitu. Di situ juga penyesuaiannya cukup signifikan ya, karena beberapa orang juga dilepas gitu untuk digantikan dengan mesin, dan dari sisi perusahaan sendiri juga bisa untuk memproduksi lebih banyak lagi gitu. Nah sekarang ini kita udah revolusi industri yang ke-5, di mana revolusi industri ini lebih kepada teknologi dan manusia untuk mengembangkan yang lebih sesuai dengan kebutuhan consumer sendiri gitu. Oke, silakan Mbak. Nah, ini yang saya tahu ini ya, untuk dari filmnya Charlie and Chocolate Factory. Sudah ada yang nonton? Sudah ya. Nah, itu juga ya, mereka tuh dari mereka yang sudah bekerja sampai akhirnya digantikan dengan mesin, mereka pada akhirnya dirumahkan gitu. Nah itu juga adaptasi dari revolusi industri sendiri, karena kenapa ada teknologi, tentunya mereka ada regulasi ya, yang mereka harus comply di situ, menyesuaikan dengan pemerintah punya, hukum dan lain-lainnya. Lalu konsumennya sendiri
yang tadinya minta yang dikenalkan, jadi mungkin sedikit dulu, lama-lama masif nih, semakin banyak bahkan sampai luar negeri sendiri gitu. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, paham ya sekarang masa pandemi itu juga berdampak ya sama kita gitu. Pergeseran fungsi dengan adaptasi sendiri kita, di mana waktu pandemi itu benar-benar yang dipaksakan untuk segala sesuatunya berubah. Tapi ya itu menjadi hal yang di satu sisi positif juga, karena kita bisa lebih ringkas, lebih efisiensi dari sisi waktu. Terus inovasi menjadi peluang baru ya, yang tadinya kita nggak pernah namanya jualan, kita tiba-tiba mencoba jualan, lalu tiba-tiba kita bisa untuk running itu jualan kita gitu ya, walaupun kecil tapi paling enggak lumayan ya berjalan gitu. Terus kompetisi mengundang kolaborasi, ini yang menarik gitu, karena dari kopi jadi campur sama apa, susu gitu-gitu kan, mereka ngundang apa kolaborasi, cukup unik. Jadi sekarang ini lebih berkembang, di mana walaupun sesama kompetitor tapi mereka akan kolaborasi dengan yang bisa membantu mereka untuk meningkatkan penjualan sendiri. Ini yang mungkin nantinya dari psikologi bisa kolaborasi nih dengan markom gitu, dari sisi apa konsumen gitu. Kita nggak akan tahu ya ke depannya seperti apa. Lalu, nah ini nih, saya masuk ke topik yang kedua adalah personal branding. Personal branding sendiri untuk kalian tuh pasti sudah didengungkan ya, namanya personal branding itu seperti apa. Saya hanya mau kasih kilasan sendiri terkait dengan industrinya lagi. Nah, sebagai lulusan baru atau kalian yang mau lulus gitu ya, atau kalian pun untuk nantinya mau magang atau mau freelance gitu, terserah kepada kalian sendiri, dan di mana itu ada kesempatan diambil aja. Ini divisualisasikan seperti apa sih nantinya yang pengen kalian dapatkan, karena kalau ikut aja kayak air mengalir, saya rasa air mengalir pun bisa kemana-mana ya, ke sungai, ke laut, ya walaupun bermuaranya akan nantinya ke laut, tapi kalian bisa pilih nantinya mau kemana, itu kan kendali ya dari kita. Jadi yang saya harapkan ketika kalian mau memulai sesuatu, visualisasikan ini seperti apa, itu goal kalian. Karena nantinya kenapa kalian akan tahu saya akan di mana, saya sudah di titik mana. Jadi perlu di sini karena untuk membantu kalian mengenal diri kalian, saya mau kemana sih gitu. Terus, nah pola pikir rasa ingin tahu. Kadang kalau kita tertarik sama hal yang kita mau, itu kita akan gencar nyarinya, ya kan. Tapi kalau nggak tahu, ya udah, ya nggak tahu aja gitu, nggak tertarik juga gitu. Tapi kalau untuk sekarang sesuai dengan tuntutan, kalian juga akan kepaksa. Sama kayak di perusahaan, tuntutannya adalah kalian harus bisa megang data, ngolah data gitu ya. Tapi kan saya passionnya ini Bu, di ketemu orang, saya nggak suka main data. Tapi kalau kebutuhannya kayak gitu, apakah kamu mau menolak? Enggak juga, ya kan. Nah di sini kita perlu untuk cari tahu ketika itu ada kesempatan, ini kesempatan loh. Kalian tergantung kalian memandangnya seperti apa, ini kesempatan ataukah ini bagaimana gitu. Kemandirian, boleh untuk beberapa ke depan minta untuk ini ya kerjasama, diajarin gitu. Tapi ketika once kita udah bisa, ya udah kita lakukan itu sendiri, kita bereksplorasi sendiri. Sama, nah bereksplorasi sendiri ini, jadi ketika udah bisa, kita mau lari, kita mau jalan, kita mau jalan sambil lari, ya jadi itu kita yang atur. Tuh. Nih, siapkah kita dengan perubahan? Ada beberapa yang siap, ada yang berapa belum. Cuma kembali ke kita lagi nih, kita siap nggak dengan perubahan? Kadang kalau misalnya kalian, nanti kuliah jam 10, bangun siang aja nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kan kalau udah kerja nggak bisa ya, harus jam 8 nih gitu. Telat dikit ya kalau nggak nanti dapat surat teguran atau gimana gitu. Nah itu perubahan itu yang harus kalian sadari betul-betul. Nah
Di sini pengembangan karir, punya mentor sama proses menemukan. Kalau dulu saya punya teman-teman, kalau misalnya untuk tanya, itu mentor saya. Semakin kesini saya punya atasan yang bisa saya ajak diskusi, saya sharing, bahkan menjadikan mentor. Saya tanya-tanya sama dia. Jangan malu, jangan ragu, ya kalian punya kesempatan itu dan bisa aja utarakan, Pak mau nggak jadi mentor saya? Atau siapapun itu, ya kan? Kadang mereka mikir, saya belum bisa, saya juga belajar gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi paling nggak saya pengen punya ilmunya Bapak gitu. Itu yang kalian harus ini ya, penuhi kalau dari saya. Nah, you are how you make you are nih. Kamu adalah yang kamu ciptakan sendiri, kamu mau jadi apa. Ke depan lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kamu mau jadi apa itu udah tentukan. Visi dan misi kalian dibuat clear di depan. Nah, personal branding ya, branding kalian. Kadang kalau Steve Jobs personal brandingnya apa sih? Saya pengen tanya. Apa? Turtleneck. Sama apa? Jeans ya, itu tipikalnya gitu. Nah, siapapun bertemu dengan ini pasti akan taunya ke Steve Jobs. Nah, bagaimana dengan Mbak siapa yang pakai baju putih? Namanya siapa? Jihan. Ya, Mbak Jihan tipikalnya gimana? Kacamata, ya kan? Saya sukanya pakai baju putih terus gitu kan. Itu personal branding kita ya. Jadi yang memang apa yang sudah menjadi ciri khas kita gitu. Itu perlu. Gak hanya itu sih, itu hanya untuk appearance-nya aja, tapi bagaimana cara bicara, cara menjelaskan, itu menjadi ciri khasnya gitu. Oke. Dan ya, lakukan yang untuk diri sendiri terbaik, nyaman. Kalau orang lihat nyaman dan pede ya, itu akan terlihat enak ya. Nah, ada yang tahu Halo Effect dan Halo Effect? Horn Effect. Halo Effect ya. Tahu? Oke. Horn Effect tuh horn ya, tanduknya yang biasa diwujudkan dalam setan-setan gitu ya, gitu kan. Kalau yang satu cupid, yang satu ya si horn ini gitu kan. Nah, jadi efeknya kalau kalian lihat dua gambar ini, mana yang enak dilihat? Yang kanan ya. Betul, laki-laki memang selalu lihat visualnya lebih kenceng. Iya benar, saya pun juga ngerasain gitu. Kalau dibanding yang kiri, ya nggak apa-apa juga sih, tapi lebih dapat auranya segitu, aura yang ini apalagi mbaknya senyum gitu ya, kayak gitu. Jadi yang ya itulah di tempat kerja gitu kan. Maksudnya kadang kalau misalnya lagi bete, lagi itu, terus ada cowok cakep tuh kita kayak moodnya udah yang berubah ya, langsung yang untung ada dia lewat katanya gitu kan. Jadi mood gue hilang gitu. Oke, next. Nah, 5 detik pertama dalam perjumpaan itu selalu hal yang menjadikan luar biasa. Jadi kalau kita senyum aja, itu udah menjadikan 5 detik bagi kamu yang, oh mbaknya murah senyum ya, enak ditunya gitu. Karena kenapa? Ya bisa jadi karena attitude kita ya, keberuntungan itu jadi jatuh di kita gitu. Ya, itu sih salah satu yang membuat laki gitu. Oke. Bisa dilanjut Mbak. Nah, ini untuk mengumpulkan experience-nya kalian ya, portofolio. Setiap orang punya portofolio, nggak hanya arsitek aja yang bisa gambar. Saya bisa gambar ini loh, 3D, 4D dan sebagainya. Kita pun sebagai psikologi ataupun untuk posisi lainnya juga sama gitu. Kita punya nih rutenya, misalnya lulusan psikologi. Ini lulusan psikologi atau yang lainnya juga ya Pak Budi? Psikologi ya, oke. Saya mau psikologi, mindsetnya HRD, ya kan? Zaman sekarang di perusahaan tergantung kebutuhan. HRD itu enggak menjadi mayoritas, justru menjadi minoritas. Nah, tinggal kita ngatur aja seberapa banyak perusahaan yang dibutuhkan. Nah, kita akan talent war di situ. Cuma sekarang ini adalah kalian punya alternatif.
plan A, plan B, plan C dan sebagainya, alternatifnya. Jadi HRD, iya, oke. Tapi nggak jadi HRD, keren juga nggak sih? Keren juga, gitu kan? Gitu. Terus keterbukaan pada hal tak terduga. Di awal HRD, tapi ternyata kamu diminta sama untuk kepala divisi lain untuk kamu ikut saya deh, kamu ikut ini, kamu udah cukup kok bisa untuk handle orang gitu. Tapi saya butuhnya kayak kamu gitu. Kamu menolak apa enggak? Ya, tergantung. Kamu bisa kembali ke kamu, bisa untuk dijelaskan lagi kerjanya seperti apa Pak gitu kan. Kalau kamu bagi kamu menantang, kenapa nggak diambil? Itu kesempatan gitu. Memanfaatkan peluang dan kemampuan. Boleh nih, kayak perlu nih, enak nih. Kita belajar desain, ya kan, belajar video editor, belajar megang event. Jadi kita yang di satu sisi kita jadi punya kalau gurita kita punya banyak tangan ya. Satu bisa psikologi yang utama, sisanya kita punya banyak kemampuan lainnya. Terus belajar, perkaya pengalaman dan berkembang, itu sih yang mestinya kita lakukan ya. Selanjutnya, nah ini ya, pandangan baru, selesaikan masalah baru, sumber pendapatan ya. Jadi kita nggak hanya satu keran aja, kita punya keran di rumah. Di rumah kan kerannya nggak hanya di kamar mandi kan ya. Siapa tahu untuk tanaman juga ada keran gitu kan. Nah itu yang terjadi. Jadi kalaupun itu kalian bisa punya bisnis lain, tapi nggak bisa nanti manage-nya gimana? Ya kalian harus belajar untuk manage waktu sendiri, manage diri sendiri kayak gitu. Terus mencegah lata emosi negatif. Kadang kalau misalnya sama temen ada hal-hal yang nggak enak gitu ya kita selesaikan. Tapi bukan berarti kita kelama-lamaan jadi nggak profesional gitu. Kita tetap memegang profesionalitas karena kan nanti di magang kalian ternyata ada 3 orang. Di satu sisi ada dikasih lebih banyak porsinya. Ya coba aja nanti kalau misalnya kamu itu saling bantu gitu. Ini support system ya, koneksi kalian perlu yang namanya ordal, orang dalam. Semakin kalian punya banyak koneksi semakin bagus. Konsistensi, komunikasi, kerjasama, sama kendali. Oke, ini porsi saya adalah APBN. Ambil positif, buang negatifnya. Jadi kalau segala sesuatu yang enggak terlalu mendukung diri kita atau membentuk kita, buang aja, ambil positifnya. Selebihnya, ya stress language. Kadang tuh misalnya yang, magang ini nggak enak, ternyata kayak gini ya. Kok gini saya dapat bosnya atau gimana? Ya take it or leave it, gitu. Kalau take it ya udah, artinya kalian ambil konsekuensinya. Tapi kalau leave it ya udah, kalian cari tempat yang lain, gitu. Oke, di sini terakhir psikologi side. Kalau orang lulusan psikologi, apa yang dalam benak kalian? Kalian pernah nggak sih ditanya, Mbaknya lulusan psikologi, ya kan? Itu yang dulu saya sering tuh, saya lulusan psikologi Pak, iya, gitu. Bisa baca pikiran orang, itu umum banget ya. Bisa analisa garis tangan, Mbak bisa dong baca garis tangan saya, gitu kan. Lulus jadi HRD, ya kan? Jadi HRD nih bentar lagi, gitu kan? Nanti saya titip CV saya ya, gitu kan? Bisa bantu solusi masalah, ya kan? Terus nggak bisa dibohongin, katanya. Ahli psikotes, gitu kan? Itu tuh, yang label umum yang dimiliki oleh anak-anak lulusan psikologi ya. Itu juga semua ngalamin dan ya, bagaimana kalian menjawab? Senyum aja. Dijelaskan, oh iya Pak, psikologi gini gitu kan. Ya, ini profesional ya, bahwa untuk orang kita lulusan psikologi ya kita cuma bantu, pada dasarnya psikologi untuk menunjang hidup kita ya. Semua orang, saya juga ngerasa setiap orang sih harus perlu belajar psikologi ya, karena nggak hanya kita aja di jurusan psikologi, tapi semuanya. Karena kenapa? Mereka biar untuk bisa memahami diri sendiri, gitu. Nah, ini posisi kerja, bahwa di HRD itu banyak fungsi. Dari saya
talent acquisition atau yang suka ngerekrut. Ada juga yang training and development, ya. Training aja kerjaannya, mau training online, offline gitu. Terus performance management, apa tuh? OD kalau biasanya. Tapi bisa juga ada yang sendiri performance. Jadi itu akan melihat produktivitas dari karyawan yang ada di situ. Nah, kita yang HR yang pegang biasanya. Employee relation, ya, hubungan antara karyawan. Contoh, lagi sakit, ngurus BPJS, bisa kita atau klaim-klaim gitu ya. Nah, compensation and benefit. Compensation and benefit ini biasanya payroll ya, gajian gitu. Itu banyak yang dikerjakan. Employee engagement, bagaimana untuk event-event kekaryawanan pun juga. Terus HRIS yang paling banyak ya, karena untuk sistemnya sendiri gitu. Nah, itu juga backgroundnya biasanya IT ya, dan biasanya banyak kan minus IT loh Pak Budi. Gitunya gitu. Tapi juga untuk fungsi non HR juga ada. Finance untuk HR ada. HR untuk backgroundnya finance juga ada gitu. Jadi memang kita open ya, banyak ya di HR itu gitu. Nah, ini ada satu dari Helen Hayes, the expert is anything was once a beginner. Jadi pemula. Untuk jadi expert tuh ada pemulanya. Dan jadi kalian silahkan tinggal dipilih aja. Oke, lanjut. Nah, ini yang perlu saya garis bawahin, bahwa kalau untuk psikologi ya, terutama untuk psikotes. Jadi waktu itu pernah saya bilang, bantu dong psikotes. Hah? Yang ngerjain di ini nih besok psikotes di perusahaan A gitu kan. Nanti apa sih kalau IST gimana ininya gitu. Hah? Jadi saya mikir yang nggak boleh. Itu nanti nggak real. Kalau hasilnya bagus ternyata kalau kamu nggak itu, ya kamu bohongin diri sendiri. Saya bilang kayak gitu kan. Jadi kembali ke dia, kalau memang dia memang pantas dan rezekinya, ya itu akan takdirnya gitu ya. Tapi kalau bukan, ya mohon maaf, kita hanya bantu mendoakan saja semoga berhasil gitu. Terus CV, minta CV lu dong gitu kan. Sekarang CV kan udah banyak gitu, karena resume itu kan privasi ya, punya kita sendiri. Jadi yang ya kalaupun misalnya mau dilihatin ya boleh, tapi kalau untuk dicontoh itu privasi kita, kembali ke masing-masing, mau nggak berbagi gitu kan. Saran saya sebaiknya kan udah banyak ya di Canva contoh-contohnya, nanti bisa lihat di situ. Terus kalau udah ada hal-hal yang hal-hal yang secret gitu ya, privately confidential, itu biasanya kan dia tuh mempercayakan diri kepada kita ya, kita dipercaya untuk segala sesuatu cerita. Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan. Ini top secret ya, tolong jangan disebarin lah, itu amanat tuh. Jadi apapun itu ya tetap dijaga gitu. Mau keceplosan mau enggak tetap aja, mau di-spill pun juga enggak, di-spoiler pun juga enggak boleh gitu ya. Jadi tetap harus dipegang. Setiap orang punya rezeki. Biasanya kalau talent acquisition nih, nego-nego gaji nih, ya kan. Dari atas sampai bawah tahu ya gajinya. Itu konflik batin biasanya. Kalau orang yang enggak kuat imannya bakal yang gila ya. Dia sama kayak gue gaji lebih gede dia gitu kan ya. Percayalah, setiap orang punya rezeki. Jadi jangan iri gitu. Nah, hindari bergosip dan jadilah netral. Ini kembali ke attitude ya. Jadi misalnya teman kita, sahabat A berantem sama yang C, ya itu kan masalahnya dia ya. Kita mencoba untuk yang gue gak ada masalah sama lu dan sama lu, ya gue gak akan berpihak kemana-mana. Jadi ya kalau kalian selesaikan sendiri, saya cuma untuk jadi teman bagi kalian juga gitu. Oke, silakan Ibu. Nah, semua ada waktunya. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka akan bersinar pada waktunya. Nah, bisa dilihat untuk itu videonya, diklik. Kita Warisan terbaik yang diberikan oleh orang tua bukanlah harta yang melimpah, tapi karakter dan juga nilai-nilai kehidupan yang ditanam di dalam diri anak-anaknya. Ketika kamu terlahir sebagai anak orang kaya, bukan berarti kamu adalah orang sukses. Begitu juga ketika kamu terlahir tidak punya apa-apa, bukan
bukan berarti kamu adalah orang gagal. Masa depanmu ditentukan oleh diri kamu sendiri. Apa yang kamu mau dalam hidup? Banyak orang bilang masa muda adalah masa pencarian jati diri. Mencari yang sesuai passion, mencari pengalaman, mencari jawaban. Mencari, dan terus mencari. Tapi tahukah kamu, jati diri itu bukan untuk dicari, tapi untuk dibentuk. Boleh-boleh saja untuk mencoba banyak hal, tapi kamu harus setia pada prosesnya. Oke, diambil dari Mbak Mary Riana, singkat padat jelas gitu. Oke, itu aja dari saya, teman-teman semua. Makasih untuk waktunya dan perhatiannya. Sukses buat kalian. Oke, terima kasih Bu Elizabeth untuk insight ya yang tadi sudah diberikan, kurang lebih garis bawahnya banyak banget teman-teman, ada beberapa keywords penting yang tadi sudah di-announce tentang bagaimana work ethic ya, kita perlu menjaga etika kerja, kita terus menumbuh kembangkan sikap kerja yang baik gitu ya, jangan bergosip gitu ya, jangan gibah dan seterusnya, itu bagus banget gitu. Terus tadi juga diingatkan tentang 5K gitu ya, dan beberapa hal lain yang mungkin sudah dicatat dengan baik oleh teman-teman, dan di sesi diskusi nanti berharap banget semua teman-teman bisa aktif untuk bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan yang memperdalam ya, tentunya dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Elizabeth. Oke, berikutnya kita akan juga sama-sama mendengar insight yang akan disampaikan oleh Kak Saskia. Untuk itu kita bisa beri aplaus yang meriah untuk Kak Saskia. Silakan untuk waktunya, Kak. Oke, izin Kak Budi, Cimun, Kak Eli juga. Selamat siang semuanya. Pada lemes-lemes banget ini guys, kayak santai aja teman-teman. Oke, selamat siang, aku izin perkenalan, nama aku Saskia Ramadina, bisa dipanggil Saskia aja atau Saski, nggak apa-apa juga. Hari ini mungkin aku akan sharing session kali ya, bukan kayak seminar kasih materi atau gimana, cuman kayak point of view dari orang kira-kira yang lulus baru 2 tahun lalu, kira-kira masuk ke industri itu kayak gimana sih gitu. Aku izin di sebelah mana ya, enak. Sini aja deh, nggak apa-apa. Oke. Boleh, Kak? Oke, aku izin perkenalan diri juga. Perkenalkan semuanya, nama aku Saskia, again. Terus majoring in psychology. Lulus di tahun 2022, jadi aku masuk di tahun 2018. Mungkin kita udah jauh banget kali ya umurnya. Atau gimana? Nggak tahu. Pokoknya aku kelahiran tahun 2000. Kampusnya dulu karena psikologi baru ada di Kemanggisan, jadi aku di anak BINUS Kemanggisan. Ya, terus aku ngambil peminatannya waktu itu di psikologi sosial. Jadi waktu itu kalau peminatan di angkatan aku di semester 5, aku ngambil sosial. Terus juga karena dulu sebenarnya ini sedikit cerita sih, dulu kayak idealis banget pengen di NGO, tapi ternyata tidak segampang itu masuk ke NGO yang bagus ya. Jadinya akhirnya karirnya ada di PIO, Industrial and Organizational Psychology. Begitu. Next, Kak, tolong. Oke, jadi karena aku dapat info bahwa ini audiensnya akan melaksanakan enrichment program yang kedua gitu, jadi ini sedikit intro tentang enrichment program aku. Aku waktu itu di semester 6, aku ngambilnya track internship. Waktu itu dapat intern di SASC BINUS. Ya, SASC, tapi karena waktu itu COVID di tahun 2021 awal, jadinya full online waktu itu, jadi baru ketemu sama kakak-kakak SASC di 2022 kalau nggak salah pas vaksin di BINUS. Terus untuk semester 7-nya, alhamdulillah waktu itu sebenarnya udah ngambil internship juga, tapi tiba-tiba waktu itu Cimun, aku ingat banget infoin adain Zoom session gitu buat ada nih program dari Kemendikbud Niche gitu, namanya ISMA gitu kan. Terus kayak sebenarnya waktu itu dari psikologi ada beberapa yang tertarik, dari 8 orang. Alhamdulillah kemarin sama teman-teman ada 4 orang yang keterima gitu. Terus aku salah satunya berangkat ke University of Sussex di sekitaran bulan September tahun 2021. Begitu. Terus organizational experience mungkin bisa dilihat di sini. Jujur aja aku kemarin tuh kebanyakan online juga sih. Jadi 2021 pas semester 5 ke skripsian, aku tuh udah online, baru skripsian lagi, baru bimbingan offline. Jadi waktu awal masuk banget, aku ikut Paramubira.
di tahun kedua aku vakum di Paramabira dan akhirnya pindah ke Himsiko. Jadi aku jadi anak Himsiko di year 2 aku. Terus itu adalah foto yang kayak baru diangkat habis LDK gitu. Terus ini waktu itu di tahun 2019 aku jadi wakil dari Cypreneurship. Jadi kalau nggak salah ketuanya KDU di angkatan Binusian 21. Terus ini jadi FL buat angkatan Binusian 2023. Terus Psycare juga. Terus kalau yang atas karena kita waktu itu online, jadi alhamdulillah waktu itu aku dipercayain buat jadi ketua dari Scion tahun 2020. Next Kak. Oke, nah ini untuk work experience aku belum sejago Kak Eli. Jadi kayak baru banget lulus gitu bisa dibilang ya. Jadi dari tahun 2022 di Agustus aku sidang, terus seminggu setelahnya aku mulai bekerja sebagai intern di L&D Arya Nobel. Kalau mungkin teman-teman pada kurang tahu, Arya Nobel itu holding company-nya RH Clinic, kalau misalnya mungkin pada familiar sama RH Clinic. Ya, jadi L&D, terus ikutan ngasih training. Sebenarnya waktu itu intern jadi support aja, tapi alhamdulillah waktu itu dipercayain buat kayak bawain materi activity-nya, terus juga ice breaking gitu ya, masih basic-basic. Terus 9 bulan menjadi intern, aku diajak buat jadi talent management specialist. Jadi udah menjadi karyawan di bulan Mei tahun 2023. Mungkin tadi aku quote sedikit gitu dari Kak Eli, kalau misalnya dulu aku sebenarnya idealis banget, pengen kayak learning aja deh biar align sama psikologi sosial nih, ada intervensi dan lain-lain gitu, karena aku nggak suka data sebenarnya anaknya. Tapi ternyata di TM, Talent and Performance Management ini kita harus belajar buat data, Excel dan segala macam. Akhirnya kayak awal-awal sempet struggle juga sebulan 2 bulan pertama, tapi alhamdulillah dapat lingkungan yang suportif waktu itu. Dan jadinya selama 1 tahun dari Mei 2023 sampai Juni tahun 2024 menjadi TM di Arya Nobel. Terus kemudian, TM kira-kira pekerjaannya kayak gini guys kalau di Arya Nobel, jadi kayak baca hasil assessment orang. Terus pas Juni tahun ini alhamdulillah setelah ikut seleksi dari bulan Maret, qualified gitu buat mengikuti program calon staff ke-7 di Otoritas Jasa Keuangan, dan sampai hari ini aku masih melaksanakan program MT-nya. Jadi kita sama-sama kayak belajar aja. Aku saat ini masih ikut program klasikalnya, jadi aku masih pelajarin soal materi-materi yang ditanganin OJK kira-kira apa-apa aja gitu. Jadi full masih in class training sekarang, berlokasi di LPPI Kemang, terus nantinya baru dilanjutkan program OJT-nya, baru ditempatkan ke kantor-kantor OJK di daerah maupun di pusat, terus nantinya baru diangkat insya Allah banget di Mei tahun depan gitu. Doain ya guys. Susah. Oke, nextnya. Oke, aku mau masuk ke materinya nih. Kalian yang di sini guys, yang hadir atau mungkin yang di Zoom, kameranya itu ya Kak? Oke, halo. Yang di Zoom, kira-kira apa sih yang dirasakan nih guys? Kalian mau masuk internship atau mungkin track-track enrichment kalian berikutnya? Kira-kira ada yang mau jawab gak? Gak usah malu, chill aja, chill. Takut? Atau excited banget nih akhirnya kayak gak belajar lagi gitu, terus mau kerja aja, capek belajar gitu. Boleh next Kak? Oke, jadi di sini aku kayak ngasih beberapa illustrations gitu ya. Di sini aku bilang it is okay and normal to feel this way. Kayak kalian anak psikologi, jadi kayak embrace aja apa yang kalian rasakan gitu. Jangan ditahan-tahan sama sekali. Di sini ada 2 sisi gitu. Yang atas kayak ngerasain anxious, terus juga takut banget. Dulu sih jujur aku waktu mau intern pertama kali kayak takut banget. Aku kalau nervous tuh sakit perut gitu, jadi kayak sakit perut banget. Terus takut, anxious, terus ragu, self doubt gitu, kayak bisa nggak ya gue ngelakuin pekerjaan ini gitu, yang selama ini cuman di zona nyaman belajar aja, paling kayak takutnya kalau mau exam aja gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin ada juga beberapa teman-teman yang ngerasain kayak
happy, excited. Abis itu yang tadi aku bilang kayak akhirnya nggak cuma di kelas aja nih, gue bisa ketemu sama orang-orang nih, bisa interaksi sama kakak-kakak di tempat kerja kayak gitu. Jadi it is very okay buat ngerasa kayak gini teman-teman. Jadi jangan kayak dipendam banget kalau ngerasain hal-hal ini. Begitu. Oke, gimana sih cara control those feelings gitu? Karena kalau misalnya takut banget, kita kan nggak bisa takut mojok lama-lama kayak nggak dilihat ya sama orang-orang gitu ya. Terus kalau misalnya excited banget kayak jadinya juga image-nya nggak terlalu bagus menurut aku kalau misalnya kayak terlalu excited, terlalu over proud sama diri kita sendiri gitu. Kalau turun ke industri menurut aku kurang tepat juga kalau over. Jadi how to control those feelings? Nah, menurut aku ini yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit menambahkan aja juga dari yang Kak Eli udah share tadi. Jadi yang pertama, take some time for yourself gitu. Jadi kalau misalnya baru bangun tidur, aku tahu pasti kayak pada mau kasih morning text ke pacarnya kayak morning baby gitu kan. Kayak atau kayak mau apa gitu lah update kayak I woke up like this atau gimana. Udah nggak tren ya itu. Terus tapi kayak jangan langsung main HP menurut aku. Jadi nggak apa-apa, diem dulu, breather dulu gitu, nafas pagi-pagi ya. Bisa kalau misalnya kayak kalian di kos terus kalau kosannya punya jendela ke fresh air yang gak fresh banget gitu ya di Rawabelong sejujurnya, nggak apa-apa tetap buka aja. Bisa kayak morning world gitu. Jadi kayak take some time for yourself. Coba kalau misalnya mau memikirkan hal-hal yang kemarin sudah dijalani juga nggak apa-apa juga gitu. Pokoknya tips dari aku jangan langsung banget main HP. Mungkin kalau misalnya alarmnya nyala ya udah di stop aja, terus kayak tetap quality time buat diri kita sendiri. Terus yang kedua, know yourself more. Nah di sini kayak aku lebih highlight ke know your strength and weaknesses sih. Jadi dengan mengetahui kalian nyamannya kayak gimana, kalian kekuatannya seperti apa, dan kayak kira-kira kelemahannya seperti apa, kalian jadi kayak mengetahui cara-cara untuk mengatasi diri kalian sendiri gitu nantinya. Misalnya kalau aku kasih contoh ya, misalnya kalau mau ujian gitu, kemarin aku baru banget ujian soal pasar modal. Anyway, jadi itu jauh banget dari background aku di psikologi, terus kayak harus mikirin pasar modal di Indonesia. Nah pagi-pagi itu aku udah belajar di malam sebelumnya, tapi di pagi-pagi atau mungkin sebelum ujian, 30 menit sebelum ujian, aku tahu kalau di 30 menit terakhir kita rush buat diri aku sendiri, yang ada aku malah lupa sama semua hafalannya. Jadinya kalau misalnya waktu itu dikasih buat belajar selama 2 jam, 1,5 jam aku belajar, 30 menit terakhir aku bener-bener istirahat full supaya memori yang udah kesetor di otak aku tuh kayak stay gitu. Kayak gitu. Terus yang terakhir, plan ahead. Ini mungkin yang udah sering dijalanin itu ya bisa jadi bikin to-do list di hari ini dengan cara di HP bikin to-do listnya, terus atau mungkin ditulis, kalian ada yang journaling tulis juga. Tapi kalau misalnya emang gak sempet banget buat bikin rencana ke depannya dengan cara menulis, kalian bisa mapping aja di otak gitu ya, kayak kira-kira gue hari ini abis sampai kantor mau sarapan dulu, terus mau selesai ini, kemarin ada yang pending, baru start the day sama pekerjaan baru yang lainnya juga. Begitu. Nah, mungkin teman-teman udah ngejalanin internship atau mungkin track enrichment lainnya di semester sebelumnya. Nah, jadi mungkin udah beberapa ada yang relate sama hal ini, hopefully. Kebetulan ini dari pengalaman aku juga, beberapa hal aku alamin gitu. Jadi nextnya mungkin, karena kalau menurut aku yang bikin aku cukup kaget adalah pada saat kita intern dan kita naik menjadi karyawan, itu tuh ternyata sebeda itu dan sesignifikan itu. Kayak intern kita masih kayak dibimbing gitu, tapi kalau udah jadi karyawan kayak tiba-tiba KPI gitu, shock gitu, kayak harus ada lagi target-targetnya gitu. Jadi udah gitu kakak-kakak yang sebelumnya ngebimbing kita pasti harus ngajar KPI mereka masing-masing juga anyway. Jadi ya kita harus harus kayak benar-benar kuat buat ngejalanin perbedaan itu sih antara intern dan karyawan. Jadi sini aku tulis kayak working is very different with studying in universities. Mungkin kalian udah ada yang ngalamin juga. Terus work colleagues kita personality-nya jauh lebih beragam daripada di kampus gitu. Kalau misalnya aku ambil perumpamaannya, kalau di kampus kita pasti
deketnya sama orang-orang yang kita pilih dan sesuai sama personality kita. Tapi kalau di kantor kita tidak bisa memilih tim kita kan, kayak kita baru masuk timnya udah ada, jadi kayak gak bisa tuh yang namanya kayak nggak mau temenan gitu, nggak boleh kayak gitu. Terus di sini you will find some tasks or conditions that might or might not be your biggest challenge to overcome in the industry gitu. Jadi walaupun kemarin di Arya Noble juga pengalaman aku baru 1 tahun gitu sebagai karyawan, tapi habis ini aku bakal share gitu beberapa struggles aku yang aku alamin kemarin, dan hopefully teman-teman di kedepannya bisa mengambil sedikit insight dari yang aku jalanin gitu. Next Kak. Oke, yang pertama, dealing with changes in leadership. Jadi kalau boleh sedikit sharing, leader aku tuh 3 kali ganti selama 1 tahun gitu. Manajer aku ganti-ganti, timnya ganti-ganti terus. Jadi pada saat awal aku masuk, udah kebentuk timnya, tapi di pertengahan tahun gitu di bulan ke-6, aku ditinggalin sama tim aku, manajernya resign, peer aku juga resign semua, jadi aku yang cukup nge-carry tim ini selama 2 bulan, baru dapat manajer baru lagi gitu. Jadi ini cukup sulit, dan yang kayak aku bilang tadi, embrace aja emosi itu. Jadi kayak nangis di kantor itu nggak apa-apa guys. Jadi di sini yang aku jalanin sih, aku jadinya mengetahui leader kita lebih dalam sih. Kayak kita jadinya tahu dengan cara, bukan ngedeketin in a bad way, tapi maksudnya kayak kita tahu approach yang baik ke leader kita tuh seperti apa. Habis itu dengan cara seperti itu juga jadinya lebih nyambung nih, lebih connect secara komunikasi. Nanti kalau misalnya sudah connect komunikasinya juga jadinya lebih enak gitu, nggak seberat itu buat ngejalanin pekerjaan kalian gitu. Kemarin aku kayak gitu. Terus yang kedua, unhealthy team dynamics. Ini nggak sepenuhnya pengalaman aku sih, tapi cukup ada juga kayak di fungsi-fungsi lainnya lah di kantor aku yang kayak gini gitu. Jadi dengan cara seperti ini menurut aku nggak apa-apa banget buat kita yang menjadi inisiator buat misalnya ngadain bonding session ataupun getting to know peer kita lebih lanjut gitu. Dengan cara seperti itu juga approach kita juga bisa lebih enak kepada mereka semua gitu. Terus ini yang kayak gila gitu, kayak crazy workload. Gak bisa, undescribable banget sebenarnya. Ini cukup sulit sebenarnya buat ditanganin, tapi balik lagi kalau misalnya kita tahu pace diri kita sendiri, cara kita ngejalanin pekerjaan kita, cara kita set priorities juga, at the end of the day kita bakal bisa nyelesain ini. Dan kalau misalnya kalian sudah bisa menyelesaikan, nextnya kalian dapet challenge buat ngerjain workload yang segede ini juga, jadinya bakal kayak gue bisa kok kemarin nyelesain itu, harusnya sekarang gue bisa juga gitu guys, yakin aja. Terus kalau tight deadlines ini sebenarnya kalau crazy workload pasti tight deadlines juga gitu, jadi hampir sama yang dilakuin. Jangan lupa set priorities. Mungkin itu kayak bisa dibilang basic banget, dan kita juga udah sering banget dikasih materi soal Eisenhower matrix gitu, tapi menurut aku itu cukup penting sih, dan sangat penting sebenarnya buat, walaupun kita nggak literally bikin kotak abis itu kayak ini A B C D E, tapi by setting priorities menurut aku super duper helpful buat tight deadlines. Nah terus poor work life balance dan burnout and demotivation. Ini sebenarnya 3 ini, yang segitiga ini cukup align semuanya. Jadi kalau aku pribadi, aku nggak masalah buat inisiatif ngadain sesuatu supaya misalnya kalau timnya bukan diri kita aja, tapi timnya udah burn out dan demot parah gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian tiba-tiba kayak main dulu yuk, karaoke yuk, atau kayak misalnya lagi di tengah habis ngejalanin sesi terus kayak capek banget, drain banget gitu. Kalian bisa yang kayak ya udah break aja, toilet break, atau mungkin jajan sebentar ke bawah, atau go food apa gitu supaya recharge lagi biar semangat lagi untuk ngejalanin the rest of the day gitu. Terus work life balance yang poor, ini kayaknya sekarang cukup banyak gitu yang angkat isu ini gitu. Tapi menurut aku dengan tim yang suportif dan dynamics tim yang enak, harusnya kita bisa find the balance in it sih sebenarnya. Dan kalau misalnya secara pribadi sendiri gitu, kalian ya bisa misalnya kerja dari jam 9 sampai jam
6 gitu. Terus kalau misalnya masih ada waktu malamnya buat jalan-jalan sebentar, me time dikit, atau mungkin ada yang suka olahraga, kantornya di SCBD bisa lari sebentar gitu ke GBK, atau kayak SCBD kan banyak tempat-tempat jajan gitu ya. Jadi bisa jajan-jajan dulu di Asta gitu, atau Grand Lucky gitu ya guys. Kebetulan kemarin kantor aku daerah sana, jadi itu yang aku lakuin. Iya, terus misalnya kalian suka hobinya musik, ya udahlah dengerin lagu dulu sebentar, 4 lagu lah, kayak 20 menitan break, atau itu kelamaan ya kak, nggak tahu sih, 20 menitan break sebentar gitu, terus nanti baru lanjut lagi kerja gitu. Jadi kalau aku menangani diri aku kayak gitu kemarin. Kayak ini last slide ya kak dari aku. Terima kasih semuanya. Hopefully ada insight yang bisa diambil dari sesi aku tadi. Feel free banget mau kontak aku, adik-adik sekalian, kalau mau discuss anything tentang kemarin aku sempat apply juga buat LPDP, terus buat univ-univ S2 juga. Kalau misalnya mau nanya-nanya apapun, boleh feel free buat kontak aku. Atau mau daftar OJK juga, bentar lagi buka, tenang aja. Jadi boleh, thank you very much semuanya. Oke, wow, very insightful teman-teman. Dari sharing dua pemateri kita hari ini, Bu Eli dan Kak Saskia, kita banyak mendapatkan ini ya, point of view yang sangat baik tentang bagaimana kita membangun kesiapan. Jadi tidak hanya persiapan yang kita coba optimalkan, tapi jangan lupa kesiapan kita juga gitu ya. Tadi ada yang menarik gitu ya, tentang bagaimana kita perlu menyiapkan diri kita dengan baik. Jadi knowing yourself, jadi kita harus tahu self awareness gitu ya, kita perlu tahu diri kita juga lebih baik. Terus bagaimana menseimbangkan working balance kita dengan baik ya, be assertif juga teman-teman nanti kalau di dunia kerja gitu ya. Jadi kalau terlalu jadi yes man tuh agak-agak bahaya juga gitu ya. Ini juga sharing tipis-tipis teman-teman. Oke, thank you buat sharingnya, dan kita akan masuk ke dalam sesi discussion. Dan silakan feel free teman-teman yang mau bertanya, dan saya mengingatkan kembali sebagai moderator, bagi teman-teman yang aktif bertanya sesuai dengan kegiatan ini disponsori oleh Aval Gift, maka akan mendapatkan voucher ya teman-teman. Jadi saya sudah menyiapkan voucher. Buat yang di online juga, teman-teman silakan boleh langsung raise your hand, kemudian boleh memberikan pertanyaan apapun itu. Teman-teman nanti di bagian akhir akan dibagikan voucher buat teman-teman semua. Oke, silakan dibuka diskusinya mungkin supaya lintas diskusinya juga berjalan dengan baik. Untuk sesi yang pertama ini bisa saya buka 3-4 penanya pertama. Silakan boleh dari online. Nanti mohon dibantu ya Kak, jika ada yang rasa dari online ya silakan. Mungkin boleh ada maju ke depan ya, di menggunakan mic aja supaya nanti teman-teman di Zoom juga bisa dengar pertanyaannya ya. Yuk, udah silakan maju ke depan aja nggak apa-apa. On frame aja biar nanti teman-teman di Zoom bisa lihat ya. Halo, selamat siang. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama aku Ariza Dia. Mungkin pertanyaan yang aku mau tanyakan itu mungkin sebagai rekruter dan juga HRD. Mungkin ada nggak ya value yang sebenarnya mungkin kalau misalkan aku mau apply nih sebagai HR juga, sebagai bawahan dari kakak dan juga ibu untuk bekerja mungkin di perusahaan, ada nggak ya value-value tertentu tuh yang mesti dimiliki gitu loh sama aku. Mungkin kan kalau misalkan konteksnya aku masih fresh graduate, atau mungkin kayak sekarang ya belum masih punya pengalaman tuh, mungkin baru dari magang. Nah kira-kira ada nggak ya values tertentu yang benar-benar dicari ini dari mungkin dari personal sebagai HR. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Mbak siapa tadi? Mbak Eliza. Oke, silakan Bu Eli menanggapi pertanyaannya. Izin menanggapi Pak Budi. Kalau dari kebutuhan dari perusahaan sendiri ya, sejalan dengan value yang ada di perusahaan di kita itu adalah trustworthy. Apalagi di HR, ya kan? Kamu bakal akan tahu tuh untuk rahasia-rahasia perusahaan yang nggak boleh dikeluarkan ya, atau di-sharingkan. Lalu dari kita sendiri adalah integrity ya, dalam artian data-data ini ya nggak boleh. Jadi kalaupun misalnya kita sahabatan, kita deket banget, kita percaya, tapi yang namanya profesional, nah itu nanti kita lihat nih
case by case ya. Kalau saya sih pada dasarnya kalau interview sukanya case. Nah, bagaimana kamu menanggapi gitu. Nah, nanti ini akan dilihat nggak textbook ya Pak Budi ya. Nanti akan dilihat dari jam terbangnya. Maksudnya dalam artian pengalaman kamu. Pernah nggak kamu punya pengalaman megang data kamu taruh di mana gitu. Karena kalau data taruh sembarangan dan diketahui banyak orang, masalah juga ya. Itu karena nanti yang kena kamu gak hanya kamu, kita semua kena sampai atas gitu. Jadi value-value apa aja yang pasti integritas ya, terus inisiatif sama proaktif. Jadi ketika ada rekruter tanya, silakan kalau ada pertanyaan gitu ya, terus itu kan cobalah tanya paling enggak apa aja bu pekerjaannya, dengan kamu cari tahu atau kepo gitu ya pekerjaannya, nanti saya berurusan dengan siapa, lalu saya nanti tanggung jawabnya sampai mana gitu, kalau saya belum bisa ini bagaimana saya bisa ini, terus tanya. Karena kenapa, dengan begitu oh kamu interest sama posisi ini akan jadi poin plus lagi nih gitu. Dan harapannya juga yang kita juga bisa bersinergi nih untuk nantinya pekerjaan yang semakin ini ya, semakin bertambah tiap tahunnya, kamu bisa catch up. Itu sih dari saya. Paham ya kesannya? Oke. Thank you. Boleh mungkin mau ditambahkan oleh Kak Saskia. Boleh kita kasih aplaus dulu teman-teman. Nanti silakan Kak, mau ditambahkan. Oke, aku izin menambahkan ya. Sebenarnya kalau aku pribadi, kalau berkarir itu belum pernah jadi rekruter. Cuman kalau rekruternya sendiri paling di organisasi di kampus dan di luar kampus aja sih gitu ya. Tapi mungkin aku jawab dari pengalaman aku gitu. Kalau misalnya aku pribadi lebih menekankan mengenai problem solving mereka sih. Jadi aku kan kalian pasti udah belajar soal MOW kan ya, masih ada nggak ya Kak, MOW? Masih. Nah di MOW kan kita diajarin buat probing question gitu ya. Jadi kita tanya aja terus gitu kayak kira-kira nih orang problem solvingnya seperti apa. Aku pasti akan menggali lebih dalam mengenai hal tersebut gitu. Terus dengan aku juga pasti melihat agility mereka sih, bisa nggak mereka adapt well gitu di sini dan fit atau enggak sama culture dari perusahaan sendiri gitu. Terus kalau misalnya mungkin di instansi aku yang sekarang gitu, yang tadi aku bilang flexibility dengan banyaknya perubahan peraturan gitu ya di negara kita gitu kan, kitanya juga sebagai di perusahaan otoritas gitu ya harus mengatur buat jalannya flow dari negara ini gitu. Jadinya gimana cara kita bisa adapt well ke peraturan yang keeps on changing gitu sih kalau dari aku Kak. Oke, wow, thank you. Beri apresiasi lagi teman-teman. Tepuk tangan untuk teman-teman yang di Zoom juga. Ini pertanyaan pembuka yang sangat menarik. Saya harapkan di pertanyaan berikutnya kita bisa lebih memperdalam kembali. Next, berikutnya mungkin ada yang dari Zoom boleh angkat tangannya, terus boleh juga menyampaikan pertanyaan atau via Zoom chat juga dipersilakan. Nanti saya akan bantu menyampaikan pertanyaannya. Ya, mungkin yang onsite, ya silakan deh. Mungkin bisa maju ke depan untuk bisa didengar juga pertanyaannya oleh teman-teman yang ada di Zoom ya. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Indira. Untuk pertanyaannya, kita kan mostly Gen Z ya, dan di perusahaan itu gimana sih caranya untuk anak-anak baru seperti kita gitu untuk berbaur dengan angkatan-angkatan yang sudah ada gitu yang di atas, karena di perusahaan itu mungkin ada beberapa orang yang menganggap ada stereotip kepada Gen Z gitu. Jadi gimana caranya kita untuk adaptasi gitu di perusahaan tersebut. Terima kasih. Ya, oke. Ini pertanyaan menarik. Jadi how we adapt ya. Tadi ini saya kasih background sedikit teman-teman. Kemarin pada saat kami diskusi kurikulum, industri menyampaikan hal yang sama ya, tentang bagaimana Gen Z itu dan di universitas seringkali hubungannya itu rekan sebaya terus. Nggak pernah project sama yang gapnya atau generasinya di atas. Begitu bekerja ketemu nih baby boomers dan segala macam Gen X, dan itu jadi permasalahan. Nah, mungkin silakan Kak Saskia, boleh ada tanggapan bagaimana untuk beradaptasi?
izin menjawab sebagai perwakilan dari Gen Z juga. Sebenarnya aku tuh mungkin di perusahaan sebelumnya ya, di sekarang sih belum, cukup sering apa ya, kayak pernah gitu dibawain training mengenai Gen Z tuh mental tempe gitu. Sebagai Gen Z-nya sendiri, aku kayak nggak gitu guys gitu. Kalau dari aku pribadi, apa ya, kalau gimana cara adapt ya dengan generasi-generasi sebelumnya ya, kalau dari aku pribadi nih ya, pengalaman aku yang akhirnya menyesuaikan dengan bapak ibu terhormat tersebut gitu. Jadi cara ngomongnya, terus kalau misalnya mungkin aku yang tadinya di swasta, terus aku sekarang pindah ke instansi negara gitu, emang diri kita yang emang harus adapt guys, nggak mau sampai kapan kalian offended dijudge Gen Z lalalala terus gitu. Jadi emang dari kita harus mulai sebenarnya buat menyesuaikan, karena mohon maaf generasi-generasi sebelumnya, karena kayak emang kita udah kena label itu, jadi mau gak mau kita jadi agent of change. Mungkin ini kayak sering banget diomongin, tapi kalau dari aku pribadi, aku yang akhirnya ya udah aku yang menyesuaikan gitu supaya gak dijudge kayak gitu lagi gitu sih. Jadi misalnya yang tadinya aku ngomongnya di swasta kayak santai banget aja ke manajer atau ke peer kita, terus aku sekarang pindah perusahaan jadi kayak mohon izin bapak ibu gitu kan, sebelumnya nggak pernah kayak gitu ya. Terus sekarang jadi kayak ya udah aku yang menyesuaikan kayak gitu, kayak mau nggak mau gimana kita masuk ke rumah orang ya kita harus fitin diri kita sendiri buat adapt sama lingkungan dan keluarga tersebut gitu sih kalau dari aku. Thank you. Oke. Ada tambahan dari Bu Eli, silakan. Ya, pada intinya yang muda yang ngalah ya. Dulu saya juga pengalaman kayak gitu ya. Yang muda yang ngalah dan lebih ikut alurnya mereka gitu. Karena pada dasarnya ya mereka itu kan baby boomer dan di masanya. Sementara saya itu kan jatuhnya milenial gen Y ya, dulu kan masih gen Y. Jadi ya di zamannya itu kita nggak bisa paksakan bahwa mereka untuk masa ke kita, karena masanya mereka yang sudah mereka lalui ya, backgroundnya mereka sendiri juga kita nggak bisa rubah dan kita nggak bisa menyamakan dengan mereka. Tapi kuncinya cuma satu, respect aja sih gitu. Jadi mereka yang tua, mereka sudah punya pengalaman lebih. Ya mereka pengen dihargai, dihormati gitu. Jadi paling enggak pada intinya mereka tuh suka ngobrol. Jadi kalau misalnya ngobrol walaupun itu aja ya tetap ya dihargai. Mereka punya sesuatu yang dibanggakan gitu. Jadi ya pada intinya benar kata Mas Saskia tadi, ya nggak semua kok. Saya paham karena saya sering interview ini ya Gen Z ya. Nggak semuanya digeneralisasi, sebenarnya nggak boleh seperti itu gitu, karena ada beberapa mereka dari background yang berbeda juga ya, dari pengalaman yang berbeda juga. Jadi ya pada intinya kembali lagi ke kita harus belajar culture dari suatu perusahaan yang pada intinya semuanya bersinergi atau selaras sih, lebih kepada kita punya attitude sih, ya respect, attitude kayak seperti itu aja dari saya. Oke, thank you. Give applause teman-teman untuk jawaban yang sangat baik dan menarik ya. Pertanyaan Indira semoga sudah menjawab ya pertanyaanmu dengan baik. Oke, teman-teman yang lain, mungkin ini pertanyaan yang ketiga untuk menutup sesi Q&A yang pertama. Ya, silakan deh bisa maju ke depan menggunakan mic ya supaya terdengar, dan teman-teman di Zoom kembali saya encourage teman-teman boleh langsung bertanya atau gunakan fitur Zoom chatnya ya. Nanti akan dibacakan pertanyaannya. Thank you. Terima kasih Budi. Selamat siang, Kak Elika Saskia. Aku mau nanya, ini kan kita, oh ya betul, karena aku Rika, aku mau nanya nih, Kak Eli sama Kak Saskia kan dari bidang yang instansinya tuh berbeda banget ya kan. Nah aku mau nanya, kalau misalnya kita tuh kan dari basicnya psikologi, sebenarnya kalau yang aku paham, semua instansi jenis apapun tuh butuh posisi kayak HR, talent acquisition atau kayak recruiter segala macam. Nah, sebenarnya yang mau aku tanyain itu adalah seberapa penting calon misal kita sebagai calon
karyawan lah gitu, buat paham tentang core perusahaan yang kita apply. Kayak misalnya sorry, kayak misalnya ke Kak Saski, misalnya seberapa penting sih kita paham tentang misalnya ya si OJK-nya itu buat masuk ke sana. Ini pas masih masa seleksi, terus kayak ke Kak Eli juga, kayak seberapa penting kita memahami pokoknya tentang gimana sih misalnya mining itu, inspeksi, sertifikasi segala macam. Nah itu soalnya dari pengalaman aku sebelumnya, aku intern itu sebagai human capital tapi untuk direktorat IT. Jadi aku tuh cuman tahu kayak kriteria buat orang-orang yang mau masuk ke IT aja gitu, nggak ngurusin kayak orang-orang yang mau masuk ke SDM-nya gitu, bidang SDM gitu. Paling pertanyaan aku sih itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi bagaimana tadi ditegaskan seberapa penting sih urgensinya seorang entry level untuk mengetahui bisnis proses gitu ya di industri yang dilamar gitu. Jangan hanya psikologi rekrutmennya aja yang sudah dihafal dengan baik tapi nggak tahu bisnis prosesnya gitu. Mungkin ada tanggapan? Silakan. Oke, saya coba menjawab ya pertanyaan Mbak Rika ya. Oke, Mbak Rika, dari untuk fresh graduate untuk tahu bisnis proses tuh kayaknya gede banget ya, kayak komprehensif banget, dan kita belum sampai tahap sana gitu ya kalau untuk lulusan baru gitu. Saya paham untuk fresh graduate, tapi paling nggak lebih mengenal sih. Jadi kalau misalnya untuk TIC sendiri ya, kan perusahaan kita itu pada dasarnya kalau HR tuh semua sama, cuma mekanismenya aja yang berbeda. Jadi kalau di TIC bisnis prosesnya iya, di HR tuh kan lebih kepada back office-nya ya, yang mana untuk nantinya rekrut orang karena mayoritas tekniknya sendiri, teknik perkapalan, teknik geologi, teknik pertambangan. Jadi nantinya kita pendekatan kita sih untuk mereka bisa untuk masuk ke mereka terkait dengan bisnisnya kita. Cukup tahu dasarnya aja dari suatu bisnis proses ya. Perusahaan ini bergerak di bidang apa, cara kerjanya gimana gitu kan. Jadi kalau gampangnya kalau kita di TIC, kita tuh jasa yang nantinya di kapal untuk survei nanti keluarin hasil rapot, that's it gitu, atau sampel dikirim ke lab nanti keluarin hasilnya sertifikat analisis. Nah berarti dari sisi HRD adalah untuk rekruter sendiri kita nyari orang-orang ini nih yang nantinya terjun ke lapangan, ngetes, terjun ke lapangan, nganalisa kayak gitu. Jadi seberapa penting kalau kamu bisa tahu atau bisa tanya-tanya kepada orang-orangnya atau cari tahu sendiri, soalnya nggak apa-apa, namanya juga usaha ya. Jadi paling nggak itu akan jadi bekal kamu untuk bisa jadi tambahan nilai bahwa oh kamu udah cukup berusaha kayak gitu, bukan sih Pak kayak gitu atau Bu gitu kan untuk segini gitu. Tapi kalaupun misalnya belum paham dan kamu pengen cari tahu langsung ke orangnya, ya itu malah jadi tambahan poin ya buat kamu. Jadi penting karena kita tahu kita berada di pekerjaan apa sih kayak gitu. Oke, silakan Kak, mau ditambahkan Kak Saskia untuk pertanyaan yang tadi. Oke, kalau aku sendiri, aku setuju sih sama yang tadi Kak Eli sampein gitu ya. Kalau misalnya mengetahui sampai kayak core values banget itu bagus kalau kamu ketahuin semua gitu. Tapi kalau misalnya memang kayak brief knowledge tentang perusahaan yang kamu daftar itu juga nggak apa-apa banget. Tadi aku setuju juga kalau misalnya kata Kak Eli kayak bilang kamu misalnya ditanya nih ya sama recruiter, abis itu kayak kamu sebut terus kayak tolong koreksi kalau misalnya memang salah atau apa, terus kayak kamu nanya lagi yang tadi bisa jadi plus points itu sih. Jadi itu menjadi nilai plus lah kalau misalnya di rekrutmen gitu. Terus tapi kalau misalnya ngomongin soal instansi aku yang sekarang, kan kita seleksinya itu cukup banyak, bukan cuma interview aja. Kita ada tes tertulis juga. Nah, in order buat kita pass tes tertulisnya memang harus belajar sih gitu. Jadi mengetahui mengenai undang-undang, habis itu mengenai kira-kira apa yang ditanganin aja, apa sih yang diawasin gitu sama si OJK ini gitu. Terus mengetahui mengenai kayak ya
lembaga-lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia itu seperti apa gitu. Tapi nantinya pada saat kita sudah pas di tes tertulisnya, pas interview juga sama yang tadi aku bilang sih. Kalau misalnya kita mengetahui lebih, it would be better gitu. Kalau misalnya benar-benar ditanya, tahu nggak sih apa OJK gitu, terus kamu nggak bisa jawab apa-apa, itu baru kayak nggak dapat poin apa-apa di situnya gitu. Gitu aja Kak. Thank you. Oke, thank you kasih tos teman-teman. Itu jawaban yang sangat menarik ya, sangat baik. Jadi ya itu teman harus lebih punya kesiapan khusus ya, minimal membaca kembali profil perusahaannya. Kalau sebagai seorang kandidat minimal teman-teman tahu gitu ya, ini apa sih gitu ya. Jadi ketika ditanya juga nggak sampai blank banget, nggak tahu gitu ya, atau berusaha so tahu tanda petik terus akhirnya salah gitu ya. Nah itu kan jadi satu catatan. Oke, thank you teman-teman. Sesi pertama ya, penanya sudah memberikan pertanyaannya dan sudah direspon dengan sangat baik ya oleh para panelis kita. Dan untuk sesi kedua mungkin teman-teman yang di Zoom mungkin saya mau dengar suaranya teman-teman. Are you there teman-teman? Masih oke? Masih mindful di Zoom? 130. Wow, banyak ini teman-teman. Gimana yang di Zoom? Any other questions? Nggak ada? Wah, sepi ya yang di Zoom ya. Mungkin udah terpukau nih dengan diskusi yang ada di onsite. Oke, silakan Mas. Menggunakan mic aja supaya teman-teman di Zoom bisa mendengar dengan jelas ya pertanyaannya. Ya, silakan. Iya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Kak. Aku ada nanya dari, selamat sore, maaf. Kalau kita lihat di beberapa perusahaan, divisi HR itu kan nggak jatuh ke anak psikologi doang. Meskipun fieldnya memang dikhususkan untuk anak psikologi. Tadi kayak pertanyaan-pertanyaannya, anak psikologi terus jadi apa? Jadi HRD, kayak gitu. Tapi kan sekarang nyatanya di HR aja, isinya anak psikologi doang. Saya ketika di salah satu perusahaan yang saya magang sebelumnya, ada anak teknik industri, ekonomi, manajemen. Di perbankan pun anak HR isinya anak-anak perbankan. Di perusahaan tambang, anak HR isinya anak-anak teknik industri, metalurgi, kimia, kayak gitu-gitu. Sebagai kita yang lulusan psikologi, yang nggak ada ilmu terkhusus yang sama kayak perusahaannya. Kayak kalau di tambang kan kita nggak ada ilmu tambang. Di perbankan kita nggak ada ilmu perbankan. Itu gimana caranya supaya kita bisa bersaing dengan orang-orang yang fokusnya sesuai dengan industri tersebut, meskipun kita secara jurusan sudah cukup diuntungkan karena memiliki, ya kalau kita udah biasa MOE dulu, terus juga intervensi dan lain-lain. Itu gimana kira-kira caranya? Thank you. Oke, thank you pertanyaannya. Mas siapa? Sorry? Mas Agung. Oke, silakan mungkin bisa ditanggapi. Oke, ini agak unik ya. Tapi nanti saya akan kasih jawaban yang agak nyentrik ya. Oke. Jadi gini, di perusahaan itu kenapa sih tambang HR-nya dari sisi tambang gitu ya. HR dari sisi tambang itu kembali kepada kebutuhan dari perusahaan. Di mana kita juga nggak bisa intervensi. Pak, HR kan harusnya psikologi, kata siapa? Suka-suka gue, ya kan? Tapi memang sebaiknya dari psikologi karena namanya juga human resource ya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mereka lebih butuh ke arah sana gitu. Cuma gimana sih kita untuk bisa berkompetisi lah dengan mereka ini. Kalaupun kalian nantinya menguasai, kalian udah tahu nih perusahaan yang kalian mau tuju, ya. Misalnya pertambangan, kalian belajar hal-hal tentang pertambangan, karena kamu minat ke situ gitu ya. It's okay, kamu belajar tentang hukumnya, tentang orang-orang sananya. Bahkan nantinya pun di HR-nya sendiri pun kamu nggak dapet, kamu nanti akan ke bagian lain. Misal external government. External government nggak harus hukum, nggak harus hubungan internasional, nggak harus apapun. Tapi kalau kamu minat ke arah sana, it's okay. Nah, nanti baru kalau misalnya kamu udah terima, once nanti kamu bisa memberikan pandangan terkait dengan HR, ya itu bisa aja terjadi gitu. Nah, gimana kalau misalnya HR dari teknik industri? Kembali lagi, teknik industri ini
di HR sana karena mereka pertambangan, karena site, mereka itu lebih kepada produksi, ya. Jadi kalau misalnya memang tipikal mereka akan lebih memudahkan dari sisi HR untuk bisa mendisiplinkan ya cara-caranya, ya itu kita tidak bisa intervensi. Cuma memang kalau misalnya di tambang, area smelter ataupun apapun itu, kalau kalian misalnya mau ketika ada yang terkait kebutuhannya, kan bisa ada tuh eksternal dari posisi mana aja ya. Maksudnya all major, kamu bisa masuk ke ranah situ. Nah, untuk hal-hal lainnya yang bisa saya sampaikan adalah intinya usaha dan berdoa. Kalau memang HR-nya nanti tahun ini kebutuhannya untuk teknik pertambangan, ya udah, kan nggak mungkin gimana ya, Tuhan nggak akan menutup kemungkinan bahwa tahun depan HR-nya dari psikologi atau dari mana. Jadi memang tunggu waktunya aja sih, dan kamu diberi kesempatan untuk kamu bisa menggali potensi kamu untuk bisa mungkin ya kemana dulu baru ke situ gitu ya. Jadi ya ada masanya lah, dan kayak waktu itu yang pernah terucap ya, kayak maning tuh kayak gimana ya gitu kan. Ya siapa tahu itu terkabul, maksudnya lah dulu 2 tahun lalu gue pernah terucap yang gue pengen deh di perusahaan mining, terkabul kan ya. Jadi pada intinya kembali lagi, kalau memang lahannya bukan lahan kamu, ya kamu bisa cari, kan tambang kan nggak hanya satu perusahaan ya, banyak perusahaan ya, kayak gitu. Itu aja sih. Oke, ada tambahan dari Kak Saskia, silakan. Kalau aku mungkin baik lagi, pengalaman aku belum terlalu banyak guys. Cuman kalau dari aku pribadi, kemarin juga waktu di perusahaan sebelumnya aku mengalami hal yang sama tuh. Di HR-nya ada juga anak TI, anak teknik industri, terus juga anak manajemen, biasanya banyak yang masuk juga gitu. Tapi menurut aku plus point dari kita adalah kita bisa baca assessment sih. Kalau mereka mungkin dari awal kita bisa ajarin mereka, tapi menurut aku kita akan lebih mudah buat catch on ke apa maksud dari assessment tersebut gitu. Dan nantinya juga menurut aku kita jadinya bisa yang ngajarin teman-teman teknik industri kita atau teman-teman manajemen kita mengenai cara baca assessment ini gitu. Terus mungkin poin kedua adalah, kalau dari aku jangan pernah takut buat berkembang dan jangan terlalu HR banget gitu, jangan terlalu HR banget. Kalau misalnya kalian stuck dan di HR aja, dan misalnya kalian dapat order buat dimutasi nih ke fungsi lain gitu, tapi kalian kayak nggak mau, Pak, saya anaknya HR banget gitu, kayak saya nggak bisa yang lain gitu. Nanti jadinya kalian nggak akan improve gitu loh di perusahaan tersebut gitu. Misalnya contohnya di aku sekarang, aku bisa aja nanti ditempatinnya bukan di HR ya OJK gitu. Aku bisa aja ditempatin di apa ya, yang paling susah ada pengawas perbankan gitu kan, kayak pengawas dana pensiun gitu misalnya. Nah aku kayak apa tuh gitu kan sekarang aku juga lagi belajar semua hal itu gitu. Jadi maksimalin, kalau misalnya mungkin habis ini kalian ada yang buat MT juga, maksimalin masa-masa belajar kalian untuk menggali knowledge sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa, yang tadi aku bilang, adapt dan perform well gitu pada saat penempatan nantinya begitu Kak. Wow, thank you. Kita kasih aplaus teman-teman. Kegiatannya sangat menarik gitu ya. Jadi perlu membuka diri seluas-luasnya teman-teman, buka pikiran juga. Ada peluang untuk mempelajari hal baru, silakan dioptimalkan dengan baik, karena nggak ada yang sia-sia teman-teman kalau kita belajar pengetahuan yang baru, dan itu akan sangat bermanfaat tentunya untuk mengendish teman-teman juga ya, dan portofolio Anda tentunya akan sangat lebih kompetitif nantinya ya dibandingkan teman-teman yang lain. Oke. Di sesi yang kedua, penanya pertama sudah memulai dengan hal yang menarik gitu ya, bagaimana sebagai lulusan psikologi tetap punya daya saing ya, yang baik gitu ya, punya muatan yang cukup bold dan dipertahankan juga sehingga tidak terombang-ambing dengan teman-teman yang lain. Oke, mungkin ada penanya berikutnya yang mau mempertajam atau menanyakan di aspek yang lain. Mungkin yang di Zoom juga ya Kak, kalau ada respon dari teman-teman, mungkin bisa pakai Zoom chat atau langsung raise hand, buka videonya. Belum ada? Oke, kalau belum, saya lempar kesempatannya untuk teman-teman yang di onsite. Mungkin Cimun mau nanya? Enggak. Siapa tahu ya, boleh aja. Cimun kan juga peserta ya. Karira mungkin, atau
Ingrid mau nanya? Tidak. Silakan teman-teman yang lain. Ini voucher belanjanya 1 tahun hidup nih. Wah, lumayan nih. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau di-elaborate teman-teman? Silakan. Tidak ada? Back share yang di Zoom Kak? Belum ada ya? Belum ada ya? Belum ada chat juga ya? Oke. Saya buka sekali lagi teman-teman. Satu kesempatan lagi untuk bisa memperdalam diskusi kita dengan pertanyaan atau mungkin boleh berbagi sharing juga. Adakah? Sebelum akhirnya kita akan coba masuk ke konklusi ya. Nanti saya akan minta kesediaan dari panelis kita untuk memberikan conclusionnya gitu ya. Apa yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman semua ya sebagai bekal yang baik guna mempersiapkan teman-teman, membangun kesiapan juga untuk meraih karir yang lebih baik tentunya di masa depan. Ada teman-teman? Sebelah kanan saya? Oh iya, Bu Mun silakan. Nah ini pertanyaannya kayak agak berat nih. Selamat siang, mungkin udah tahu ya, nggak sampai kenalin nama. Mungkin lebih sharing ya Bu ya. Ini saya kan kebetulan memang NHP coordinator. Sering sekali juga mendapatkan keluhan dari anak-anak istilahnya, saya tuh harus apa sih? Saya harus ngomong gimana? Kalau misalnya atasan saya tuh ngasih kerjaan dulu, nah itu gimana tuh? Kita harus ngomong apa gitu kan? Menolak nggak enak, tapi saya kesel misalnya gitu kan? Nah itu gimana? Oke, silakan Kak Saskia mau mulai. Bagaimana kalau atasan yang ngasih kerjaan terus udah malam sebelum tidur tetap dikasih kerjaan gitu, nah itu kira-kira gimana tuh? Apa ya? Kalau aku kemarin juga sempet sebenarnya ngalamin seperti itu gitu di perusahaan yang sebelumnya. Kalau dalam hati mah pengennya kayak stop gitu kan, kayak udah capek gitu. Tapi kalau di depannya masking aja Kak sebenarnya kayak sebenarnya kita bisa sih komunikasikan gitu ya kalau misalnya memang mungkin buat teman-teman yang di Zoom atau yang di sini gitu, kalau misalnya nantinya mengalami hal ini gitu, makanya tadi aku bilang it's very important buat know your leader sih. Jadi kita tahu cara kita mengkomunikasikan dengan baik gitu. Kalau misalnya memang kita kadang nggak sanggup gitu, jadi misalnya yang satu belum selesai tapi satunya udah gitu, kita bisa komunikasin kayak ini urgent banget atau urgent aja Mbak, Mas, Pak, Bu gitu. Terus kalau misalnya emang dikasih, misalnya kita tiba-tiba numpuk 3, nah berarti kalau aku pribadi kemarin aku yang harus ningkatin pace aku, balik lagi aku kayaknya emang ngalah banget sih Kak orangnya gitu. Tapi yang tadi Kak Budi juga bilang penting juga gitu buat nggak jadi yes man aja. Jadi kalau misalnya semua hal tuh bisa dinegosiasikan sih menurut aku. Jadi penting juga bukan cuman komunikasi aja yang bukan interpersonal communication aja yang penting, tapi how to negotiate well sama bukan atasan kita aja, sama peer kita misalnya mereka kesusahan habis itu kayak tolong dong bantuin gue, terus kayak tapi kita punya juga nih kerjaan kita sendiri yang harus diselesain. Nah kita bisa kayak sebentar ya Kak, misalnya dia lebih tua dari kita, sebentar ya Kak, aku selesaiin dulu punya aku, nanti kalau misalnya aku bisa bantuin baru aku bantuin gitu. Jadi semuanya bisa dinegosiasikan dan dikomunikasikan dengan baik gitu. Jangan apa-apa tiba-tiba dikasih langsung aduh capek banget gue gitu, langsung kayak aduh gue work life balance gue kurang gitu. Jadi jangan langsung kayak mudah mengeluh, harus tough juga diri kita gitu buat survive di industri gitu. Kayak gitu sih Kak. Oh, thank you. Kasih aplaus teman-teman di Zoom juga. Menarik ya. Jadi jangan mengeluh teman-teman, bersyukur kalau teman-teman bisa mendapat pekerjaan karena di luar sana juga masih banyak yang berjuang teman-teman. Jadi dimanfaatkan dengan baik. Karena silakan Bu Eli ada tambahan? Oke, Pertanyaan. dari saya sendiri, kita melihat dari sisi positifnya dulu ya. Berarti dipercaya, gitu. Itu bisa jadi tes ya, leader ngetes kalian. Kamu bisa nggak sih? Karena kenapa? Nextnya kalau diandalkan itu akan menjadi nilai positif lagi atau nilai plus untuk kamu. Mungkin kalau ada
posisi yang lebih tinggi, kamu yang akan dipromosikan gitu. Cuma kembali lagi kondisinya, lihat kalau memang kamu udah lagi capek, terus dikasihnya malam-malam, diselesaikannya saat itu juga gitu ya. Ya kamu juga butuh istirahat gitu kan. Benar kata Mbak Saskia tadi saya juga bilang segala sesuatunya bisa kok dinegosiasikan gitu. Ditanya urgensinya kapan, dalam artian ini butuhnya kapan ya Mbak gitu kan. Kalau misalnya saya bisa kerjakan besok pagi, boleh nggak gitu. Atau kalau dari banyaknya pekerjaan, ada pekerjaan yang mudah bisa kita selesaikan dulu, ya udah gampang kok gitu, misalnya administrasinya gitu kan. Tapi kalau hal-hal lain yang terkait dengan departemen lain atau divisi lain kan kita juga nggak bisa ganggu mereka. Iya kalau mereka available, kalau enggak ya kan kita nggak bisa 1001 malam ya nyelesain hari itu juga gitu. Sampai akhirnya ya kita lagi sih bisa untuk jangan takut dan jangan ragu, minta aja pendapat, boleh nggak saya izin, saya dikasih waktu karena saya juga punya prioritas pekerjaan. Nah ini nanti kalaupun menjadi prioritas ya akan saya masukkan ke prioritas saya gitu. Ya itu aja sih yang bisa saya jelaskan, bahwa bagi saya sama halnya dengan pekerjaan ya, Senin sampai Jumat 8 sampai 5 saya sebagai HRD, 2 hari itu saya jadi manusia biasa. Gitu. Oke. Itu puas teman-teman untuk jawaban yang sangat menarik tentunya ya, very insightful, sudah terjawab ya Kimon. Ya gitu, kalau dari saya sedikit menambahkan juga ya, mungkin bisa belajar untuk be assertive ya teman-teman. Ya kadang-kadang kita perlu belajar jangan sampai hidup kita tuh seperti prinsip lilin ya. Lilin itu memberi manfaat, cuman pada ujungnya dia akan habis dengan sendirinya. Nah kadang-kadang senjatanya Gen Z itu kan bagus ya, healthy boundaries. Wah itu senjata banget tuh ya. Bangun batasan, oh enggak ini udah nggak sesuai dengan batasan bla 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 gitu ya. Jadi kadang-kadang itu menarik teman-teman, dan diskusi kita hari ini sangat inspiratif teman-teman. Ya jadi diharapkan juga ini bisa menjadi bekal yang baik teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke token of appreciation untuk memberikan apresiasi kepada dua pemateri kita, panelis kita yang sudah berkenan hadir gitu ya. Mungkin untuk menutup ada insight atau ada catatan kaki atau apalah gitu ya, konklusi yang mau disampaikan oleh Kak Saskia dan juga Bu Eli ya, khususnya buat teman-teman yang di onsite maupun di Zoom untuk membangun kesiapan mereka dalam menghadapi kejamnya dunia kerja ya. Oke, silakan. Oke. Terima kasih Pak Budi. Sayang ya yang online nggak dimanfaatkan gitu ya, padahal ini jadi cikal bakal nantinya gitu, bekal buat kedepannya gitu. Dan ini juga menjadi apa ya, kondisi simulasi sih, bahwa kalau misalnya silakan ada pertanyaan, sama aja kayak rekruter nanya, silakan Mbak ada pertanyaan gitu. Enggak Mbak, udah cukup. Ntar tiba-tiba kalau udah selanjutnya ya, Mbak maaf saya mau tanya gini gitu kan. Kenapa nggak ditanya waktu interview? Nah ini jadi kayak kembali lagi kan, kalian ini diberi kesempatan loh kemarin, kenapa nggak dimanfaatkan? Jadi ya sayang aja gitu kan. Nah, pada intinya bisa ngelihat lagi bahwa banyak jalan menuju rumah ya kan. Jadi banyak jalan juga, kita mau jadi apa? Nggak bisa jadi HRD, punya plan B, kita jadi apa? Punya plan C, kita jadi apa gitu ya. Jadi idealnya hidup itu kadang belum terbaik, belum jadi yang terbaik buat kita. Jadi kita lihat peluangnya seperti apa, yang kuncinya adalah bertahan. Itu aja dari saya. Oke, thank you. Kasih aplaus sekali lagi teman-teman untuk konklusi yang sudah diberikan dengan sangat baik, dan kita akan dengar konklusi berikutnya dari Kak Saskia. Mungkin silakan Kak.
Oke, Ya. guys, mungkin ini sedikit closing gitu ya. Kalau aku tadi setuju sama yang Kylie sampaikan, kalau misalnya kita lagi ada di hardships gitu, lagi susah banget kerjaannya, lagi ngerasa very stressful dan segala macam, coba pandang dari positive side-nya juga gitu. Yang tadi dibilang, kalau misalnya dikasih workload banyak, berarti memang kita dipercayai gitu. Karena itu yang terjadi sama aku sebelumnya. Akhirnya alhamdulillah aku diangkat gitu menjadi karyawan di perusahaan sebelumnya gitu. Emang pas intern kayak gila banget gitu dikasih PIC training 4 training gitu. Tapi yang aku bilang kita harus kuat, penting banget buat punya toughness dalam diri kita gitu ya, supaya gak lagi Gen Z dicap sebagai mental tempe ya. Kita harus start dari diri kita buat punya kekuatan ketangguhan itu guys. Terus juga yang kedua, yang tadi aku bilang jangan pernah takut buat explore, karena idealis tuh nggak apa-apa, tapi menurut aku penting juga buat berani ekspor dan keluar dari zona nyaman kita gitu. Siapa tahu memang rezekinya, yang tadi dibilang sama Kak Eda lagi, banyak jalan menuju Roma. Memang rezeki kita mungkin nggak selamanya di DHR aja gitu. Kayak kita harus berani ekspor buat ke tempat-tempat lainnya. Siapa tahu nantinya akan lebih successful juga di tempat-tempat lainnya juga gitu. Jadi yang kedua hal itu, you have to be tough and you have to be brave to explore gitu. Thank you Kak. Wow, iya, kita boleh kasih apresiasi yang sangat baik untuk dua pemateri kita, mewakili jurusan psikologi dan tentunya BINUS. Kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Elizabeth, ya, Bu Eli dan juga Kak Saskia yang sudah memberikan sharing experience yang sangat baik buat kita semua. Dan saya sangat berharap teman-teman yang onsite maupun yang online di Zoom bisa mempelajari ya, mencatat dengan baik beberapa poin-poin yang saya pikir sangat baik ya untuk meningkatkan kesiapan teman-teman semua dalam memasuki dunia kerja nantinya ya. Oke, sebelum menutup kita akan masuk ke token of appreciation. Kita akan memberikan apresiasi terbaik untuk kedua panelis kita tentunya yang sudah meluangkan waktu, teman-teman. Boleh saya berbagi untuk ini souvenir yang sudah tadi bertanya. Boleh? Wah, ini ada berkat ya teman-teman ya. Yes, kita boleh kasih aplaus juga teman-teman untuk souvenir yang sudah disiapkan. Sekaligus teman-teman akan dapat ini juga ya, tadi bertanya. Tadi yang bertanya ada Mbak Indira, Mbak Leza, Mungkin boleh sekalian ke depan sama Mbak teman-teman Rika untuk kita ya. dokumentasi. Boleh ke depan dulu. Boleh ke depan, nanti teman-teman akan mendapatkan 2 gift ya, dari Karsurin dan dari Alpha Gift. Ini reward ya buat keberanian kalian untuk mau bertanya ke depannya. Bisa dibantu Kak Veda? Ya. Oke. Ini ada kenang-kenangan sedikit ya dari Karsurin. Oke, silakan. Jadi dibagi. Ini. Gitu. Oke. Boleh kita foto itu? Izin foto, Mbak Dania. Mau ganti gaya apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, teman-teman yang sudah dapat souvenir dari Karsurin jangan beranjak dulu karena akan dapat souvenir lagi dari sponsor kegiatan kita hari ini, Alpha Gift, teman-teman. Terima kasih juga buat Alpha Gift yang sudah memberikan souvenir. Nah, ini saya bagikan ya ke teman-teman. 1 juta ya Kak? Setahun, seumur hidup. Oke, mungkin boleh dokumentasi, silakan teman-teman. Tunjukin. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oh ya, oke. Oke, ya. Terima kasih teman-teman semua, dan sebelum kita tutup, kita akan memberikan token of appreciation dari jurusan psikologi dan tentunya on behalf BINUS University juga mengucapkan sekali lagi terima kasih
atas waktu dan kesediaannya dari Kak Saskia dan Bu Elisa. Sore hari ini teman-teman masih terus berjuang ya, bertahan di sesi ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua ya. Dan kita akan memberikan apresiasi pertama. Silakan Bu Mendero mewakili jurusan memberikan apresiasi untuk Bu Elizabeth. Silakan. Wow. Wah, oke. Ya, thank you Ibu Elizabeth dan tim dari Car Story yang sudah berkenan hadir juga ya. Ya, dan selanjutnya akan diberikan token of appreciation juga untuk Kak Saskia. Ya, ini saya yang menyerahkan ya. Kalau ini Venetian. Hah? Apanya? Ya, oke teman-teman, kita sudah berada di akhir dari kegiatan kita di sore hari ini. Boleh kasih semangat tepuk tangannya buat kita semua. Thank you. Ya, kita sudah menyelesaikan teman-teman di sesi hari ini yang kayaknya sangat menarik ya. Kalau pagi tadi sangat touchy banget, personally banget ya tentang grieving teman-teman. Wah, kayaknya ini banget gitu ya. Emosinya sangat bermain, dan siang hari ini diperkuat juga kembali untuk bagaimana membangun kesiapan teman-teman dalam menghadapi dunia kerja. Kita akan komentasi ya Kak, terakhir. Silakan buat teman-teman yang di Zoom boleh berkenan menyalakan kameranya untuk kita abadikan momen alun-alun ini, teman-teman, untuk industrial session kita di siang hari ini. Mungkin ya boleh dipandu ya Kak untuk screenshotnya. Oke, buat teman-teman yang di Zoom, yuk teman-teman boleh buka kameranya, nggak apa-apa kalau teman-teman sedang tidak ada di rumah atau background yang nggak gitu cantik, nggak apa-apa teman-teman. Oke, kita akan siap untuk cek di foto ya teman-teman. Karira oke ya, bisa ya. Kita mulai ya. Maju ke depan atau ready? Oh oke, ya, ya. Pak Budi. Pak Budi izin, ini kebetulan ada atasan saya datang. Ibu Anita Kristiana, Head of Human Capital PT Karsurin. Halo Ibu, selamat datang. Selamat datang Bu Anita. Terima kasih sudah juga mewakili PT Karsurin juga ya, berkenan juga berkontribusi di kegiatan ini. Kemarin juga kami ada si industri juga ya, kemarin hadir juga memberikan masukan untuk kurikulum di psikologi BINUS.
Wow, terima kasih banget Bu atas dukungannya untuk psikologi. Oke. Nah teman-teman, terakhir kita akan dokumentasi di sini. Jadi cukup teman-teman nggak harus beranjak. Mohon berkenan Kak Saskia, Bu Eli bisa menempati tempat duduk. Kita akan foto dari depan ya. Ya. Oke, yuk. Mungkin teman-teman yang masih di belakang boleh maju ke depan yuk. Posisi menentukan prestasi teman-teman ya. Yuk. Itu yang di belakang nggak mau kemajuan. Oke, udah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tukeran dong. Tukeran. Ya, tukeran. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Yang heboh dong. Yang heboh dong. Seru banget acaranya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke teman-teman, ini adalah akhir dari series kita di siang hari ini, dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir dan mohon maaf kalau dalam pelaksanaan sesi siang tadi ada hal-hal yang nggak berkenan di hati, dan saya mau tutup dengan sebuah pantun ya teman-teman. Jadi mohon nanti bantuannya bilang cakep gitu ya teman-teman. Oke, kalau ada sumber daya bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Terima kasih, saya Budi. Sampai dengan kesempatan berikutnya. Thank you guys. Have a nice weekend teman-teman. Yang mau ke Senayan City tinggal nyebrang, silakan manfaatkan hari Sabtu Anda dengan baik. Thank you semua. Bye.
Yang heboh dong, yang heboh. Oh gitu ya. Bisa dulu ya Bu. Makasih banyak.